Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya. Lah iya, maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan belum? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut, cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah, emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada Peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada... Kita sambil kesana Pak Khalid. Jadi memang betul ada ancaman bagi... Iya, ya pasti ada yang nelpon. Lid, kamu jangan ngomong kenceng-kenceng lah. Ya cuman kan kalau saya kan yang paling serius yang pernah mungkin yang terjadi ke saya, kalau ancaman ke saya ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik. Coba menyusuri lokasi lain ya Pak Khalid ya. Ya. Kita akan temukan fakta. Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah kasus ini sudah 1 bulan lebih ramenya, masuk nggak dapat. Ini aparat kemana gitu? Komisi Pak akan memanggil tuh. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 lagi, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe sono sing menang. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan, Pak? Dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo, ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya, jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini, Pak. Jadi yang hoax itu sebenarnya siapa gitu kan? Nih saya kasih tahu ya. Itu Permadi Arya itu syutingnya di Tanjung Kait. Jauh dong ya? Jauh, di tempat makan. Itu ada orang, 5 orang diajak makan-makan, dikasih duit 100.000 buat ngaku-ngaku sebagai nelayan begitu. Ya, dikira kita nggak tahu kali. Woi, nelayan Banten tuh pinter-pinter. Ini saya kasih tahu ya, Abu Janda atau Arya Permadi atau siapalah, ya. Ini Banten nih bos. Ente jangan begitu datang ke Banten sana sebelum kayak maling. Izin dulu dong. Bikin konten-konten begitu. Nggak suka, ketemu sama saya di sini di Mau. Berangkat kurang lebih 600 orang, kembali pun lengkap 600 orang. Khususnya TNI AL hadir di sini untuk membantu kesulitan rakyat Tanjung Pasir di sini. Ya.
Kegiatan kita pagi ini, kita akan membuka akses untuk keluar masuk para nelayan Tanjung Pasir dalam hal mencari nafkah di laut. Kita bersinergi, kami ada di belakang masyarakat. Kita memanfaatkan ya, material-material yang kita ada dengan segala keterbatasan. Ya, kita akan buka akses pagar-pagar yang menghalangi ataupun yang mempersulit akses geraknya para nelayan. Berdasarkan informasi yang saya terima, akan lebih sulit untuk mencabut daripada pada saat menanam. Betul ya? Betul. Apalagi kalau yang sudah tertanam berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun. Yang lebih utama dari itu adalah faktor keamanan, faktor keselamatan. Kita bermain di laut, banyak bambu-bambu yang tertancap di sana. Hidup rakyat yang melawan! Tanggap Aguan! Aguan yang super pengecut, banci, Aguan kamu banci, Aguan kamu pengecut, Aguan kamu penakut, ya, kamu bajingan, oke? Bajingan. Kamu menambah rakyat karena rakyat dengan sewenang-wenang, tapi dalam kebenaran tidak berani pengecut, banci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat yang melawan! Tanggap Aguan! Tanggap Antoni Saleh! Kalian kita sudah melihat dengan bagaimana hakim masih saja berkutat ke soal-soal teknis administrasi. Kalau yang dipanggil Aguan tukang cireng, ya nggak diketahui alamatnya pasti masuk akal, betul nggak? Ini yang dipanggil Aguan, otak oligarki kejam, sadis, ya, merampas tanah rakyat, masa nggak ketemu, gitu loh. Menghilang. Tadi teman kita Mas Wadudin bagus sekali mengatakan bahwa Aguan ini dikenal sebagai pemilik Agung Sedayu, pemilik PT ini, PT itu, PT ini, PT itu, di kantor gedung ini. Masa sih nggak bisa tahu? Masa sih nggak ketahuan? Ya, ini ada dua kemungkinan. Pertama, Aguan yang super pengecut, banci, Aguan kamu banci, Aguan kamu pengecut, Aguan kamu penakut, ya, kamu bajingan, oke? Bajingan. Kamu menambah rakyat karena rakyat dengan sewenang-wenang, tapi dalam kebenaran tidak berani pengecut, banci. Ganti baju kamu dengan dasar Aguan. Satu. Yang kedua, mohon maaf, aparat hakim terlalu bertele-tele. Tukang cireng, bukan cilok. Ini Aguan oligarki. Semua orang tahu Aguan. Kantornya semua tahu. Masa sih tidak bisa menghadirkan Aguan? Ya. Jadi patut diduga ini ada apa namanya rekayasa. Rekayasa tidak menghadirkan Aguan di pengadilan ini. Aku ada dua kemungkinan. Aguan yang pengecut, hakimnya ribet, kagak bugluk. Aku komunikasi keduanya. Dan Pak Hakim dengerin ya, kami rakyat mencoba mengikuti aturan main hukum. Kami datang kemari mengajukan gugatan. Tapi kalau kamu hakim masih terus bermain-main dengan masalah teknis administrasi yang dobol ini, yang nggak mutu ini, jangan salahkan rakyat kalau mengambil tindakan dengan Hakim, dengerin Hakim. Kamu pikir kita semua pengangguran? Kita semua punya pekerjaan. Cuman karena kita menghormati proses dan prosedur hukum, kita datang kemari. Jadi seperti kata Bang Kadir tadi, saya nggak ngerti hukum, tapi Bang Yabar Kadir mengatakan bahwa 3 kali panggilan tidak datang, maka hakim wajib diganti. Bisa memutuskan tanpa begundal itu datang. Ya, kita lihat ya, hakim kasih tahu ya, kekuasaan yang kalian lindungi selama ini sudah tumbang, sudah pulang ke Solo. Ya. Presiden sekarang namanya Prabowo Subianto. Bekerjalah untuk Prabowo Subianto. Ya. Prabowo Subianto jelas mengatakan tidak boleh ada lagi negara dalam negara. Tidak boleh eksklusif. Hakim perhatikan ya, majelis hakim perhatikan ya. Jangan kamu gadekan toga kebanggaanmu, kemuliaanmu untuk oligarki busuk. Duit tuh mah, duit. Itu rakyat. Demi duit, hakim demi duit. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.